Rumah kecil di padang rumput. Bagian 21 pertemuan besar orang-orang Indian. Akhirnya musim dingin berakhir. Suara angin sedikit melembut, dan hawa dingin pun berkurang. Suatu hari Pa berkata ia telah melihat serombongan angsa liar terbang kembali ke utara. Tiba saatnya untuk membawa kulit-kulit berbulunya ke Independence. Ma berkata, tapi orang-orang Indian itu begitu dekat. Mereka bersahabat, kata Pa. Ia sering berjumpa dengan orang-orang Indian di hutan sewaktu berburu. Tak perlu takut pada mereka. Memang tidak, kata Ma. Tetapi Laura tahu Ma sangat takut pada orang-orang Indian. Dan lagi kau harus pergi ke Independence, Charles. Kita harus mempunyai sebuah bajak dan benih-benih tanaman. Dan toh kau tak akan lama pergi. Sebelum fajar keesokan harinya, Pa telah memasang pet dan pati di gerobak, dan menaikkan semua gulungan kulit berbulunya, langsung berangkat. Laura dan Mary mulai menghitung-hitung hari lagi. 1, 2, 3, 4. Dan Pa belum juga pulang. Di pagi hari kelima mereka mulai menunggu-nunggu munculnya Pa lengan sepenuh hati. Hari itu sangat cerah. Hawa masih terasa sejuk, tetapi bau musim semi terasa benar. Langit biru luas menggemakan suara kue-kue itik-itik liar dan suara hong-hong angsa-angsa liar. Burung-burung liar itu berbaris di langit, membentuk titik-titik hitam lurus. Ke utara, Laura dan Mary bermain-main di luar di udara yang segar itu. Kasihan sekali Jack yang hanya dapat melihat mereka bermain. Ia tak lagi dapat lari-lari karena selalu dirantai. Laura dan Mary mencoba menghiburnya, tetapi Jack tak mau sekedar dihibur. Ia ingin bebas seperti dahulu. Pagi itu Pa tidak muncul. Juga siang harinya, kata Ma mungkin untuk menjual semua kulit berbulunya memerlukan waktu yang lama. Lewat tengah hari Mary dan Laura bermain jengket. Mereka membuat gambar-gambar kota-kota untuk berjengket di tanah yang sedikit lembek. Mula-mula Mary tidak mau bermain. Ia merasa dirinya, yang sudah berumur 8 tahun, sudah terlalu besar untuk bermain jengket. Tetapi Laura membujuk dan menggodanya terus, dan berkata bila mereka bermain di halaman mereka akan dapat melihat Pa muncul dari arah sungai. Akhirnya Mary mau juga berlompat-lompatan dengan satu kaki di antara kota-kota itu. Tiba-tiba ia berhenti, berdiri dengan satu kaki dan berseru, suara apa itu? Kaki Mary yang satunya turun. Dan dia terpaku di situ. Ia begitu ketakutan. Laura tidak terlalu takut, namun suara itu terasa sangat aneh baginya. Itu suara banyak sekali orang-orang Indian, terputus-putus tajam. Bagaikan sara kapak, bagaikan suara anjing menyalak, tetapi terasa ada lagunya pula. Namun itu bukan nyanyian. Laura mencoba mendengarkan lebih teliti. Suara itu seperti marah, tetapi juga bukan marah. Angin, bukit dan pepohonan, juga suara geram Jack, membuat Laura tak bisa mendengar dengan jelas. Ma keluar, dan mendengarkan beberapa saat dan menyuruh Laura dan Mary masuk. Ma juga membawa Jack masuk ke dalam rumah, serta mengancing pintunya. Mereka tidak bermain-main lagi. Mereka memperhatikan keluar dari jendela, sambil mendengarkan suara itu. Dari dalam rumah sulit untuk mendengarkan. Kadang-kadang terdengar, kadang-kadang tidak. Ma dan Laura mengerjakan tugas-tugas sehari-hari lebih siang dari biasanya. Mereka memasukkan Bunny, sapi dan anaknya ke dalam kandang, dan membawa susunya masuk ke dalam rumah. Ma menyaring susu itu dan menyimpannya. Ma mengambil seember air bersih dan menyimpannya pula di dalam rumah sementara Mary dan Laura mengambil kayu api. Selama itu suara ganjil tadi terdengar terus. Makin lama makin keras, membuat dada Laura berdebar-debar. Mereka semua masuk ke dalam rumah. Ma mengancing pintu dan memalangnya dengan kayu. Mereka tak akan keluar rumah lagi sampai esok pagi. Matahari perlahan-lahan terbenam. Di sekitar mereka, pinggiran padang rumput dan pinggiran langit menjadi berwarna merah jingga. Ma membuat api dan mulai memasak untuk makan malam. Laura dan Mary masih di jendela, mengawasi keluar. Warna-warna mulai memudar dari segala benda di luar rumah. Daratan menjadi kelabu, dan langit pun memucat. Masih juga suara yang tadi terdengar. Makin keras, makin cepat. Debar jantung Laura juga makin keras. Betapa gembiranya Laura waktu ia mendengar suara gerobak Pa. Laura menjerit-jerit, berlompatan, lari ke pintu. Tetapi ia tak bisa membuka palang pintu. Dan Ma tak memperkenankan mereka keluar. Ma sendiri yang keluar untuk membantu Pa menurunkan barang-barangnya. Pa masuk ke dalam rumah dengan tangan penuh barang. Laura dan Mary bergantung pula di lengannya, serta mendekap kakinya. Pa tertawa terbahak-bahak.
Hei, hei, nanti aku jatuh. Teriak Pa, apa-apaan ini? Kau kira aku ini pohon untuk dipanjat? Ia menaruh barang-barangnya di meja. Kemudian mendekap Laura dan melemparkannya ke udara dan mendekapnya lagi. Dengan tangan sebelah ia merangkul Mary. Dengarkan itu, Pa, kata Laura. Dengarkan suara orang-orang Indian itu. Mengapa mereka membuat suara-suara seaneh itu? Oh, mereka mengadakan suatu pertemuan besar, kata Pa. Aku telah mendengarnya saat aku menyeberangi sungai. Kemudian Pa keluar, untuk melepaskan Pet dan Patty serta mengambil barang-barang lainnya. Ia telah membeli bajak, yang ditaruhnya di dalam kandang. Benih-benih tanaman dibawanya ke dalam rumah agar lebih aman. Ia juga membeli gula, kali ini bukan gula putih melainkan coklat. Gula putih harganya terlalu mahal, tetapi ia membeli sedikit tepung putih, tepung jagung, garam, kopi, dan berbagai benih tanaman yang akan ditanam. Di antaranya bahkan terdapat benih kentang. Sebenarnya Laura ingin sekali makan kentang itu, tetapi kentang-kentang tersebut untuk benih. Wajah Pa berseri-seri ketika membuka sebuah kantung kertas. Isinya biskuit kering. Kemudian ia membuka bungkusan lainnya. Isinya satu toples kecil acar ketimun hijau. Kupikir sudah waktunya kita memanjakan diri sedikit, kata Pa. Terbit air liur Laura, dan Ma memandang lembut pada Pa. Ternyata Pa ingat juga bahwa Ma sudah ingin sekali makan acar. Bukan hanya itu, ia memberi Ma sebuah bungkusan dan memandanginya terus saat bungkusan itu dibuka. Ianya kain belacu kembang, cukup banyak untuk membuat gaun, kata Ma. Oh, Charles, ini terlalu mewah tetapi wajahnya dan wajah Pa seakan bersinar bahagia pas selesai membagi-bagi hadiah dan bawaan. Digantungkannya topi dan jas wolnya. Matanya melirik Mary dan Laura, tapi ia tak berkata apa-apa. Ia duduk, meluruskan kaki di dekat api. Mary juga duduk, menaruh kedua tangannya di pangkuan. Tetapi Laura tak sabar lagi. Ia naik ke lutut Pa dan memukuli dadanya dengan tinju sambil berkata, Mana? Mana hadiah untukku? Pa tertawa lebar, terbahak-bahak. Oh, aku hampir lupa. Masih ada sesuatu di saku kemejaku ini. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan yang berbentuk aneh. Dan dengan sangat perlahan dibukanya bungkusan itu. Kau pertama kali, Mary, karena kau begitu sabar, kata Pa sambil mengulurkan sebuah sisir. Dan ini untukmu, si tukang ribut, kata Pa pada Laura lagi, memberikan sebuah sisir yang serupa. Sisir-sisir itu terbuat dari karet hitam, dan bentuknya melengkung tepat seperti lengkungan kepala seorang anak perempuan. Di puncak lengkungan sisir itu terdapat sepotong karet hitam dengan celah-celah melengkung pula, dan di tengahnya ada lubang dengan bentuk sebuah bintang bersudut 5. Sehelai pita melekat di bawah sisir, hingga baik celah maupun bintangnya tampak jelas. Pita di sisir Mary berwarna biru, sedang pita di sisir Laura berwarna merah. Ma merapikan rambut mereka, dan memasang sisir Mary. Kini tepat di tengah dahi Mary, di antara rambutnya yang kuning emas, terdapat sebuah bintang biru, dan di rambut Laura yang coklat, tepat di tengah dahinya, terdapat sebuah bintang merah. Laura memandangi bintang Mary, Mary memandangi bintang Laura, dan mereka tertawa kegirangan. Belum pernah mereka melihat benda seindah itu. Ma berkata, tetapi, Charles, untukmu sendiri kau tidak beli apa-apa. Oh, untukku aku membeli bajak, kata Pa. Musim semi akan tiba, dan aku akan membajak. Sampai saat itu, itulah makan malam yang paling membahagiakan mereka. Pa telah tiba, dan mereka dapat makan daging babi asin, setelah berbulan-bulan lamanya makan daging itik, angsa, kalkun dan kijang. Dan tak ada yang lebih lezat daripada biskuit kering dan acar itu. Pa berbicara tentang bibit-bibit yang dibawanya. Ada bibit lobak, wortel, bawang dan kubis. Ada pula kacang dan buncis, dan jagung, gandum, tembakau serta kentang. Juga bibit semangka. Ia berkata pada Ma, sudah kukatakan, Caroline, bila tanah yang subur ini memberi hasil, kita akan hidup bagaikan raja-raja. Mereka telah hampir melupakan orang-orang Indian. Jendela telah ditutup rapat, angin mengeluh di cerobong asap dan meratap-ratap di sekeliling rumah. Mereka telah terbiasa dengan suara angin hingga tak pernah memperhatikannya lagi. Tetapi sesaat kemudian angin berhenti berbunyi, dan Laura mendengar lagi suara liar dan terputus-putus cepat dari permukiman orang-orang Indian. Kemudian Pa mengatakan sesuatu pada Ma yang membuat Laura terdiam untuk mendengarkan dengan seksama.
Kata Pak, ada orang-orang di Independen yang mengatakan bahwa pemerintah akan mengusir pemukim-pemukim bangsa kulit putih yang ada di daerah Indian. Menurut kabar, orang-orang Indian telah mengajukan keberatan pada pemerintah dan mereka telah mendapat jawaban dari Washington. Oh, Charles, tidak. Kata Ma, kita telah bekerja keras untuk tanah ini. Pa bilang ia tak percaya pada kabar itu. Katanya, biasanya pemerintah mementingkan para pemukim kulit putih. Paling-paling orang-orang Indianlah yang harus pergi. Bukankah aku telah menerima berita dari ibu kota bahwa daerah ini terbuka untuk dijadikan tempat tinggal? Mudah-mudahan mereka segera mengambil keputusan, dan tidak terus-menerus berunding saja, kata Ma. Walaupun Laura dan Mary telah berbaring di tempat tidur, belum juga mereka tertidur. Pa dan Ma duduk dekat perapian, dan dalam cahaya lilin mereka membaca surat kabar Kansas yang dibawa Pa dari kota. Surat kabar itu membuktikan bahwa pendapat Pa benar. Pemerintah tak akan mengusir para pemukim kulit putih. Setiap saat suara angin berhenti, sayup-sayup terdengar suara ribut dari pertemuan liar orang-orang Indian itu. Bahkan kadang-kadang di atas suara angin Laura mengira suara teriakan-teriakan kegirangan itu masih dapat terdengar. Makin cepat, membuat debar jantungnya juga makin cepat. Hai, 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 hah, hai. Hah.